Pak Wayan Hane yang mempunyai Malini Park ini yang sungguh luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu suatu hal yang perlu dicontoh dan dikembangkan. Tapi sebelumnya, marilah kita pusatkan pikiran kita kepada kecemerlangan dan kemuliaan ide Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah banyak memberikan berkah dalam kita menjalani kehidupan ini. Ini suatu hal yang luar biasa. Untuk itu marilah kita aturkan pengenjali umat. Om Swastiastu. Pak Wayan Hane yang berbahagia, yang memiliki kemampuan yang luar biasa bagaimana merubah sesuatu barang atau akar yang tidak berguna menjadi sangat bernilai. Ini adalah prinsip dari seorang wirausaha. Ini merupakan dasar-dasar fundamental daripada kemampuan seorang yang mempunyai feeling bisnis yang kuat. Dia bisa merubah sesuatu barang dari akar-akar, bisa berubah menjadi nilai seni yang sangat tinggi, dan tentu saja sangat mengagumkan bagi kita semua. Dan yang kedua, beliau bisa merubah alam yang tandus menjadi suatu pertanian yang bisa menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat lain untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih baik, asri, harmonis, dan menyenangkan, serta bisa memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Ini sebagai perintis dari kondisi-kondisi yang begini, ini harus kita selalu berikan apresiasi. Para hadirin yang sangat kami hormati, saya sangat merasa terhormat sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan 1-2 patah kata di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak yang kelihatannya sangat memberikan apresiasi terhadap lingkungan. Kalau di Bali namanya ada Trihita Karana, hubungan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia itu sendiri, hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini adalah filosofi yang harus kita jaga dan harus kita tetap apresiasikan di Bali. Nah, mudah-mudahan dan saya yakini dari Pak Wayan Hane ini sudah memberikan keteladanan yang luar biasa. Apalagi terus terang saja, Bali ini pulau yang sangat kecil, dan sesungguhnya awal dari kemajuan ekonomi Bali ini adalah bersumber dari sektor pertanian dan budaya yang dilandaskan pada nilai-nilai luhur agama Hindu. Ini yang memberikan roh kepada kemajuan pertanian sebelum pariwisata ditempatkan sebagai motor penggerak utama dari perekonomian Bali. Nah, kita berharap ke depan Bali yang sebelumnya mengedepankan pertanian dan budaya sebagai motor penggerak ekonomi Bali, itu jangan sampai tidak sejalan, tidak berjalan harmonis dengan pariwisata itu sendiri. Kita bisa melihat perkembangannya sekarang bahwa kita Bali dengan kemajuan pariwisata, kebutuhan terhadap pangan, Bali sangat ketergantungan sekali kepada pasokan-pasokan dari luar. Hampir sekitar 80% pasokan untuk kebutuhan pangan dalam memenuhi kebutuhan pariwisata dan masyarakat Bali itu sendiri masih sangat besar ketergantungan kepada pasokan-pasokan dari luar. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Pak Wayan Hane ini adalah suatu terobosan
bahwa dia membuktikan diri bahwa di lahan yang sekering ini dia bisa bercocok tanam, bisa menampilkan ya hasil-hasil yang tidak kalah pentingnya. Nah, ini suatu teknologi dalam kita melakukan usaha-usaha mengembangkan pertanian. Semoga ini bisa ditiru di tempat-tempat lain, menjadikan Bali mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar Bali, sehingga pertanian di daerah Bali ini juga bisa tetap sejalan ya dengan pariwisata, sejalan budayanya juga dengan pariwisata. Jangan sampai pariwisata ini menjadi predator daripada sektor-sektor lainnya. Jangan sampai pariwisata ini mematikan sektor pertanian di Bali, dan jangan juga sampai mematikan budaya yang adiluhung yang dimiliki oleh masyarakat Bali, terutama yang berkaitan dengan Trihita Karana. Hubungan antara manusia dengan lingkungannya, manusia dengan manusianya, manusia dengan Tuhannya. Inilah suatu modal dasar di dalam kerangka mengembangkan pariwisata yang harus seimbang dengan perkembangan sektor pertanian dan perkembangan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur ajaran agama Hindu, biar menyatu dan sehingga menjadi sesuatu yang spesifik di Bali, yang juga tidak saja masyarakat Bali yang harus menjaga ini, tapi banyak juga masyarakat-masyarakat yang di luar Bali menghendaki agar Bali tetap terjaga dengan baik dan terapresiasi dengan baik. Sektor pertanian ini sangat penting sekali, khususnya Bali dan juga khususnya Indonesia. Kalau bisa, semua produk-produk kebutuhan pangan kita bisa hasilkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Sangat berbahaya sekali kalau logistik kita ketergantungan pada pihak luar. Ya, itu akan membahayakan sekali ketahanan pangan, ketahanan keamanan daripada negara kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mengabaikan sektor pertanian. Ya, karena sektor pertanian inilah tulang punggung kemajuan suatu bangsa, keberadaan dan kesejahteraan suatu bangsa, dan juga di sana akan bisa memberikan kontribusi terhadap kekuatan ya jasmani maupun rohani daripada bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, jangan menganggap rendah sektor pertanian. Jangan, ya. Memang kita tidak semua harus menjadi petani. Nah, bagaimana memodifikasi pertanian ini bagi mereka yang suka bertani? Seperti contohnya di Bali. Di Bali terkenal adanya Subak, ya, suatu lembaga yang mengatur pengairan di Bali. Ya, mungkin sekarang Subak ini yang dulu terkenal sampai ke penjuru dunia, ya, belakangan ini terdegradasi. Ya, Subak harus direvitalisasi. Ya, bagaimana Subak itu bisa membuat produktivitas pertanian kebutuhan pangan di Bali ini semakin bisa menekan ketergantungan pada pasokan dari luar. Misalnya, Subak ini harus direvitalisasi, diberikan peningkatan kewenangan. Kalau misalnya, sebab kita tahu tidak semua masyarakat harus menjadi petani. Ibarat mengurus rumah tangga, tidak semua harus mengurus dapur. Ya. Ada bagian-bagian yang mengurus dapur, ada bagian-bagian yang menghasilkan untuk pengolahan. Oleh karena itu, saya pikir Subak itu harus direvitalisasi dengan memberikan kewenangan bagi mereka yang tidak suka bertani, karena di Bali ya kepemilikan lahan pertanian itu semakin menyempit dan jumlahnya mungkin tiap orang tidak terlalu besar kepemilikannya, mungkin dia bisa sewakan ke lembaga Subak ini. Sehingga dengan demikian mereka bisa mencari pekerjaan yang lain. Atau kalau ingin bekerja lagi sebagai petani, dia jadi bisa pekerja di lembaga Subak ini dengan mendapat penghasilan dan juga dapat mendapat sewa dari tanah yang disewakannya.
Inilah salah satu kerangka untuk menjaga agar Bali bisa memenuhi ya pasokannya, pangannya tidak terlalu tinggi ketergantungannya dari pihak luar. Dengan demikian kita semua harus selalu berusaha ya. Jangan sampai kita jadi petani misalnya atau menciptakan sesuatu seperti menciptakan patung-patung ini, merubah kondisi alam yang tandus dan kering ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Mungkin di mana ada mungkin ya. Tapi kita harus punya keyakinan diri bahwa di dalam jiwa kita ada Atman dan Brahman ya. Ada Tuhan di dalam jiwa kita. Oleh karena itu kita harus selalu punya rasa optimisme. Dengan kita memiliki rasa optimisme, rasanya gunung pun kita bisa pindahkan ya. Dan di samping itu kita jangan takut stres ya. Biasanya kalau stres orang selalu ingin menghindari. Kalau bekerja tanpa stres itu hasilnya akan biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda bekerja sampai stres akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu jangan, lebih baik stres dalam kerja daripada stres tanpa kerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk Pak Wayantana, sukses selalu. Semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk pengembangan di daerah lain. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Iya, terima kasih, luar biasa sambutan, pesan dan kesan